pengantar laporan keuangan konsolidasi. Seperti tadi yang saya singgung, kita akan menyusun laporan keuangan yang berupa balance sheet ya, konsolidasi laporan induk dan laporan anak. Kalau perusahaan anak dan perusahaan induk itu sebenarnya masing-masing punya laporan keuangan sendiri-sendiri ya, masing-masing independen menjalankan usahanya sendiri dan menyusun laporan keuangannya sendiri. Jadi kalau brand sama home office itu laporan keuangannya satu ya, laporan keuangan satu. Dan mereka kalau brand sama home office itu hanya yang memiliki ekuitas itu hanya si home office-nya saja. Ya, sedangkan branch-nya tidak ada ekuitasnya ya. Nanti ketika menyusun laporan keuangan ya biasanya home and brand office gitu ya. Nah, kalau di perusahaan anak dan perusahaan induk ini masing-masing itu memiliki ekuitasnya sendiri-sendiri ya. Jadi merupakan badan hukum ya, badan hukum yang terpisah nih sebenarnya. Ya, perusahaan yang terpisah. Cuma karena si investor ini ya, si parent-nya nanti ya, yang berinvestasi ini memiliki kepemilikan lebih dari 50% gitu ya. Maka dia harus menyusun laporan keuangan konsolidasi namanya. Apa saja sih nanti yang akan kita pelajari ya. Nanti sekilas tentang manfaatnya ya, manfaat atau perlunya menyusun laporan konsolidasi itu seperti apa. Kemudian ketika kepemilikan kalau di chapter 1 kita sudah belajar menyusun, sebenarnya sudah belajar menyusun laporan konsolidasi yang sederhana sesaat setelah perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis gitu ya. Tapi dengan kepemilikan 100%. Nah, di sini nanti tidak hanya yang 100% ya. Nah, kalau kurang dari 100% itu nanti pelaporannya seperti apa gitu ya. Dan tidak hanya sesaat setelah akuisisi, tapi juga nanti ya periode setelah akuisisi kalau menyusun laporan konsolidasi itu juga seperti apa. Kemudian kalau minggu lalu kita sudah belajar yang adanya excess value ya, excess cost over book value. Itu kan diamortisasi ya, ada amortisasinya. Nah, pengaruhnya ke laporan keuangan konsolidasi itu juga seperti apa gitu. Nah, itu kurang lebihnya yang kita pelajari di chapter 3 ini ya. Nah, laporan keuangan konsolidasian ini manfaat utama bagi pemilik dan kreditor entitas induk ya. Jadi terutama dilihat dari entitas induknya gitu. Kalau dia menyusun laporan keuangan konsolidasi gitu, asetnya kan terlihat lebih komprehensif gitu ya. Jadi asetnya itu kan enggak hanya asetnya si parent sendiri, si perusahaan investor itu sendiri, tapi juga dengan asetnya anak-anaknya gitu ya. Jadi akan terlihat lebih komprehensif dan bisa ini asetnya banyak loh ternyata gitu. Kemudian dari sisi itu ya, dari sisi income statement-nya juga gitu ya. Dia bisa berinvestasi ke perusahaan lain gitu ya. Melihat transaksinya itu seperti apa ya. Jadi itu nanti bagi si kreditor si perusahaan induknya gitu ya. Itu salah satu informasi yang penting untuk dipertimbangkan ya. Kemudian laporan keuangan konsolidasi itu mengkonsolidasikan ya tadi balance sheet dan juga income statement. Ya, yang ada di balance sheet itu ada aset, ada liabilitas ya, ada ekuitas. Gitu. Kemudian yang di income statement itu ada revenue ya, ada penghasilan, kemudian ada beban-beban. Dan sebenarnya ada arus kas konsolidasi juga itu, tapi jarang disinggung ya. Jadi di sini terutama untuk yang balance sheet consolidated dan income statement consolidated ya. Entitas anak itu siapa sih? Nah, kita nanti biasa menyebutnya subsidiary ya, subsidiary atau perusahaan anak ya. Nah, perusahaan anak itu berarti yang sahamnya dibeli ya, sahamnya yang dibeli atau sahamnya yang diakuisisi oleh si investor dengan akuisisi lebih dari 50%. Untuk entitas anak ini dia memiliki itu ya, dia merupakan badan hukum atau entitas hukum yang terpisah dan juga dia harus menyiapkan laporan keuangannya sendiri.
Jadi laporan keuangan dia punya sih sebenarnya punya laporan keuangan sendiri gitu ya. Cuma nanti di akhir periode ya, yang mengkonsolidasikan, yang membuat laporan keuangan konsolidasi itu adalah si parents-nya ya, si induknya. Si anak tidak perlu menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, entitas anak itu adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas lain. Jadi kalau hubungannya sudah kepemilikannya sudah lebih dari 50%, maka investornya ini sifatnya mengendalikan ya. Tidak lagi pengaruhnya signifikan, tapi sudah mengendalikan. Kalau sudah mengontrol berarti segala macam kebijakan ya itu ada di perusahaan induknya. Nah, perusahaan induk ini yang mengendalikan satu atau lebih entitas. Jadi bisa jadi dia anak perusahaannya itu banyak ya, bukan hanya satu gitu. Tapi bisa beberapa atau banyak. Nah, misalkan kalau kalian cek gitu ya laporan keuangannya Pertamina gitu ya. Nah, Pertamina ini sebagai perusahaan induknya dia punya beberapa perusahaan anak. Nah, contohnya ada Elnusa. Nanti kalau kalian melihat ya cek di laporan keuangan Pertamina itu dia subsidiarinya siapa aja gitu ya. Ada Elnusa, ada Rumah Sakit Pertamina ya itu salah duanya ya. Ada dulu kayak nggak salah 9. Nah, nanti kalian bisa cek ya di laporan keuangannya Pertamina kalau penasaran. Kalau entitas induk ini dia menyajikan atau melaporkan investasinya itu sebagai investasi trading ya atau yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi atau fair value through profit and loss ya atau sederhananya trading sekuritas ya, maka entitas induk ini tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Kemudian kalau bentuk usahanya itu merupakan itu ya ventura bersama atau pengendaliannya bersama, artinya antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya itu sebenarnya kedudukannya sejajar gitu ya, kedudukannya sejajar untuk melakukan usaha bersama atau menguasai aset bersama. Nah, tidak ada yang lebih mayoritas ya, tidak ada yang lebih mayoritas ya, tidak ada yang lebih minoritas. Jadi kedudukannya sama. Kalau seperti itu juga tidak perlu melakukan laporan konsolidasi. Nah, kita mulai masuk nih bentuk laporan konsolidasi itu seperti apa ya. Yang pertama kita itu dulu ya ke laporan konsolidasi untuk tanggal perolehan. Jadi sesaat setelah kombinasi bisnis ya, bentuk laporan keuangan konsolidasinya seperti apa. Kalau secara sederhana sudah kita singgung di chapter 1 ya, ketika kombinasi bisnis 100% gitu ya, ketika merger, kemudian setelah proses merger, kemudian menyusun neraca awal ya, neraca awal sesaat setelah akuisisi. Nah, di sini kita pagari dulu nih, ya, kita pahami dulu konsep cost, fair value, dan book value. Ini di kasus pertama ya, misalkan harga akuisisi ya, biaya akuisisi, cost-nya itu sama dengan fair value, kemudian juga sama dengan book value. Misalkan di sini POP memperoleh 100% kepemilikannya Sun ya, Sun sebesar $80. Pada saat perolehan itu nilai cost-nya itu ya, harga perolehannya ini sama dengan nilai buku dan nilai wajar net asetnya. Di sini disajikan neracanya Sun pada saat tanggal akuisisi, di mana book value sama dengan fair value ya. Total asetnya 130, kemudian net asetnya adalah 60 plus 20 ya, net asetnya adalah 80. Atau 130 dikurangi 50 juga 80 ya, dan net asetnya 80. Di sini tadi perolehannya 80 ya. Net asetnya ini secara book value dan fair value sama, yaitu 80 juga. Kalau book value sama dengan fair value ya, berarti tidak ada alokasi itu ya, tidak ada alokasi under value atau over value yang kita bahas minggu lalu ya. Karena book value-nya sama dengan fair value, berarti tidak ada selisih ya, tidak ada selisih under atau over value.
Di sini harga perolehannya tadi $80. Nah, kemudian akan kita kurangi dulu dengan book value-nya ya. Book value-nya tadi 80 juga ya, $80. Maka tidak ada excess cost over book value-nya 0 ya. Ini enggak ada cost over book value. Karena tadi ini di sini kasusnya cost-nya sama dengan book value dan sama dengan juga dengan fair value. Jika seperti ini ya, tadi tidak ada under dan over value, juga tidak ada goodwill ya. Nah, ketika perolehan nanti kita melakukan konsolidasi balance sheet-nya ya, balance sheet-nya dikonsolidasi, ya sudah kita tinggal mengakuisisi seluruh aset dan liabilitasnya Sun ditarik ke POP. Dan nanti kita akan menghapuskan investment in Sun-nya ya, investment in subsidiary-nya akan dihapuskan. Lalu capital stock dan return earning-nya anak ini juga akan dihapuskan. Jadi yang muncul di laporan keuangan konsolidasi ya, untuk capital stock dan return earning itu hanya punya si induk saja. Ya, yang si anak ini nanti akan dieliminasi ya untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini bentuk laporan konsolidasinya. Ini kertas kerjanya sebenarnya ya. Nanti di kolom pertama ini ada nama akun-akun balance sheet-nya ketika kita mengkonsolidasikan balance sheet. Kemudian disajikan neracanya POP ya, neracanya POP nih di kolom kedua. Kemudian neracanya Sun ya di kolom ketiga. Nah, sebenarnya di kolom berikutnya itu adalah kolom untuk jurnal eliminasi dan adjustment. Baru yang di kolom paling kanan ini ada consolidated balance sheet gitu ya. Ini karena yang dieliminasi sedikit nggak masalah ya. Nah, tadi yang dieliminasi itu adalah investment in Sun dan juga capital stock dan return earning-nya anak. Ya. Jadi nanti kalau di jurnal eliminasinya ya, ini investment in Sun ini kan muncul ketika perolehan ya. Jadi ketika perolehan si POP ini akan menjurnal investment in Sun debit 80 kemudian ya. Kemudian kreditnya bisa cash, bisa dengan menerbitkan saham baru gitu ya sebesar 80. Nah, maka muncullah akun ini di neraca ya, investment in Sun sebesar 80. Kemudian kita perlu menyusun laporan konsolidasi. Maka akun investment ya, investasi pada anak ya, ini harus dihapuskan ya, harus dihapuskan. Jadi yang transaksi intercompany-nya itu harus dihapuskan. Nah, jadi nanti investment insan-nya akan kita kredit ya. Kemudian capital stock dan return earning-nya anak itu akan kita debit. Nah, jadi jurnalnya debit, capital stock 60, return earning debit 20, kemudian kreditnya investment insan 80. Sehingga nanti yang muncul di balance sheet konsolidasi ya, investment insannya ini harus 0 ya, ini harus 0. Lalu untuk saldo capital stock ya dan return earning yang ada di kolom konsolidasi ini adalah capital stock-nya induk. Ya, capital stock dan return earning-nya induk. Yang anak dieliminasi. Itu sederhananya ya. Tadi contoh pertama di mana cost-nya sama dengan book value dan juga sama dengan fair value. Nah, sekarang kalau cost-nya berbeda ya, cost-nya tuh berbeda, harga perolehannya berbeda dengan book value-nya. Ya. Kalau cost-nya harga perolehannya tuh berbeda dengan book value-nya, maka kita akan lihat dulu ya. Nah, book value-nya beda nggak sama dengan fair value? Kalau book value-nya itu sama, ya book value sama dengan fair value, berarti tidak ada kalau book value dan fair value-nya sama, berarti tidak ada over value atau under value dari aset maupun liabilitasnya anak. Ya. Kalau tidak ada alokasi ke under atau over value, maka seluruh selisih cost terhadap book value itu akan dialokasikan ke goodwill. Kalau cost-nya lebih tinggi dari book value, maka goodwill-nya positif. Kalau cost-nya lebih kecil daripada book value, maka akan dicatat sebagai gain on bargain purchase. Nah, ini dengan asumsi book value-nya sama dengan fair value. Ya.
Kalau book value-nya berbeda dengan berbeda dengan fair value, maka ada itu ya, ada penilaian dulu ya, ada alokasi dulu untuk akun-akun yang mengalami under atau over value. Ya, baru selisih antara cost terhadap fair value ya, selisih cost terhadap fair value itu akan dicatat sebagai goodwill. Di sini misalkan cost-nya berbeda dengan fair value. Nah, fair value-nya berbeda dengan book value. Nah, jadi ini kalau perbedaan antara book value dan fair value ya, antara book value dan fair value ini adalah akibat under atau over value akun-akun aset maupun liabilitas. Jadi nanti alokasi selisihnya ya, alokasi selisih book value dan fair value itu yang ke under value inventory gitu contohnya, atau over value liabilitas gitu ya. Jadi ke akun-akun yang under atau over value. Sedangkan selisih fair value dan cost ini akan dicatat sebagai goodwill-nya. Ya, sebagai goodwill-nya. Nah, contoh berikutnya di mana fair value-nya ya sama dengan harga perolehannya ya, sama dengan cost-nya, tapi fair value-nya berbeda dengan book value. Nah, kalau fair value-nya sama dengan cost, sama dengan harga perolehan, berarti tidak ada goodwill. Ya, ini tidak ada goodwill. Sedangkan yang book value berbeda dengan fair value, nah ini ada under atau over value dari aset atau liabilitas. Ya. Misalkan di sini Vibi memperoleh 100% kepemilikannya atas Stone ya dengan harga $310. Kita lihat ya fair value-nya si Stone ya. Di sini fair value net asetnya ya. Net aset adalah total aset dikurangi liabilitas. Total asetnya 385, liabilitasnya 75. Berarti net aset fair value net asetnya adalah 310.000. 310 ya di sini, 310. Kemudian harga perolehannya 310 juga. Jadi cost dan fair value-nya sama. Sehingga tidak ada goodwill ya. Karena goodwill tadi adalah cost dikurangi fair value. Karena sama berarti selisihnya 0 ya, maka goodwill-nya nggak ada. Berikutnya kita lihat ya, selisih book value dan fair value. Ini tadi kan book value dan fair value-nya berbeda nih ya. Book value dan fair value-nya berbeda. Untuk cash-nya sama, receivable sama. Nah, inventory. Inventory-nya book value-nya lebih rendah. Nah, berarti under value ya. Kalau under value berarti nanti harus ditambah ya, nanti ditambahkan agar sama dengan fair value yang nanti kemudian akan diamortisasi tiap periodenya. Nah, ini book value-nya under value sebesar 25, kemudian plan asetnya ini juga under value sebesar 40. Liabilitasnya sama. Sehingga selisihnya itu berarti 25 ditambah 40 ya, selisihnya 65. Itu alokasi ke under value inventory dan under value plan asset. Ya. Fair value dan book value selisihnya berarti 310 ke 45 ya. Nah, selisihnya adalah 65 ya. Alokasi untuk under value inventory dan under value plan asset. Jadi kalau diperhitungkan ya, harga perolehannya adalah 310, kemudian book value 100% kepemilikannya adalah 245, maka excess cost over book value-nya adalah 65. Di mana nanti 65 ini akan dialokasikan ya sebagai under value-nya inventory dan under value-nya plan asset. Nah, ini alokasinya ya. Inventorinya tadi ini kepemilikannya 100% ya, kalikan 25 ya under value-nya. Kemudian plan asetnya ini kepemilikannya 100% dikalikan 40. Totalnya 65, di mana inventorinya ini terjual di tahun pertama dan plan asetnya ini akan diamortisasi selama 10 tahun.
Kemudian untuk jurnal eliminasinya ya. Jurnal eliminasi yang penting itu adalah kita menghapuskan akun investment in Sun dan menghapuskan ekuitasnya anak ya. Jadi akun investment in Stone di sini anaknya Stone ya. Investment in Stone akan kita hapuskan, akan dikredit sebesar 310. Kemudian kita menghapuskan capital stock dan return earning-nya Stone ya. Ini masing-masing 100 dan 145. Lalu kita akan memunculkan tadi yang under value inventory dan under value plan asset. Karena under maka harus ditarik ke atas ya, akan ditambahkan. Jadi inventory-nya di debit nih sebesar 25 dan plan asetnya di debit sebesar 40. Nah, ini jurnal eliminasi untuk menyusun kertas kerja konsolidasi pada saat perolehan. Ya, pada saat perolehan seperti ini. Sehingga nanti yang muncul nih di laporan keuangan konsolidasi ya, nanti untuk inventorinya ya, untuk inventorinya berarti kita akan menjumlahkan inventorinya VB yang ada di neraca, kemudian inventorinya Stone ya yang ada di neraca juga, ditambah inventory yang muncul di jurnal eliminasi ini. Ya, itu nanti angka yang akan muncul sebagai inventory konsolidasi. Gitu ya. Contoh berikutnya di mana ini antara cost, fair value dan book value ketiga-tiganya berbeda ya. Nanti untuk cost dan fair value selisihnya akan kita perhitungkan sebagai goodwill. Kemudian selisih book value dan fair value ini yang under dan over value ya. Dari aset atau liabilitas. Petra memperoleh 100% kepemilikannya semi dengan harga 530. Kita lihat fair value-nya ya, fair value-nya net asset fair value ya. Fair value net asetnya adalah 580 dikurangi 85. Di fair value-nya adalah 495. Ya, cost dikurangi fair value, cost-nya 530, fair value-nya 495. Jadi yang akan dialokasikan sebagai goodwill itu adalah 35. Kemudian kita lihat selisih fair value dan book value. Kasnya sama, receivable-nya sama, inventory sama. Nah, plan asetnya under value ya, plan asetnya under value sebesar 60 ya, sebesar 60. Kemudian liabilitasnya ini juga under value sebesar 5. Tapi ini liabilitas ya, ingat ya liabilitas. Jadi nanti offset debit kreditnya ya. Jadi ini nanti kalau dinetkan ini nambah 60 ya, nambah plan aset 60, sedangkan liabilitas berarti dia akan menambah juga tapi kredit ya. Menambah juga tapi kredit nih liabilitas sebesar 5. 60 debit kemudian kredit 5. Jadi netnya nanti adalah berapa itu? Netnya 60 dikurangi 5 ya, berarti netnya adalah 55 debit. Ya. Kita hitung di sini, harga perolehannya tadi adalah 530, kemudian 100% book value-nya adalah 440 ya. Ini 100% book value net asetnya ya, 250 plus 190, 440, maka excess cost over book value-nya adalah 90. Nah, 90 ini tadi alokasinya adalah under value plan aset sebesar 60, kemudian under value liabilitas sebesar 5, dan goodwill-nya 35. Nah, ini tabel untuk alokasinya tadi ya. Plan asetnya 60, liabilitasnya 5 ya, karena under value berarti nanti akan ada jurnal liabilitasnya kredit yang akan ditarik sesuai dengan fair value-nya. Tapi dia kredit, makanya di sini kita kasih simbol minus, nah, artinya menambahnya kredit. Kemudian goodwill 35. Untuk plan asetnya akan diamortisasi selama jangka waktu 4 tahun, liabilitasnya akan diamortisasi selama jangka waktu 5 tahun. Untuk jurnal eliminasi pada saat perolehan ya, kita tadi menghapuskan investment in subsidiary. Di sini subsidiary-nya adalah semi ya. Di investment in semi-nya akan kita kredit sebesar 530.
Kemudian kita akan menghapuskan ekuitasnya semi ya, capital stock dan return earning masing-masing 250 dan 190. Lalu kita memunculkan tadi under value-nya plan ya, plan aset sebesar 60, kemudian goodwill muncul sebesar 35 dan under value liabilitas sebesar 5. Ini jurnal eliminasi pada saat tanggal perolehan. Kasus berikutnya di sini sama dengan yang sebelumnya, akan tetapi cost-nya lebih rendah. Kalau tadi kan cost-nya yang paling tinggi ya. Nah, kalau sekarang tidak nih. Di sini cost-nya tidak sama dengan fair value, book value dan fair value-nya itu juga tidak sama. Tapi cost-nya lebih rendah ya, cost-nya lebih rendah. Kalau cost-nya lebih rendah daripada fair value, nanti berarti selisihnya akan dicatat sebagai gain on bargain purchase. Ya. Prime memperoleh 100% kepemilikannya Sun dengan harga 185. Ini cost-nya ya, berarti cost-nya adalah 185. Nah, fair value-nya berapa? Ya, fair value-nya adalah 250 dikurangi 40. Ya. Fair value-nya adalah 210. Cost dikurangi dengan kemudian di sini book value-nya dulu ya. Book value dari net asetnya adalah 75 ditambah 105. Jadi book value net asetnya adalah 180. Cost-nya 185, book value 100% adalah 180. Maka excess cost over book value adalah 5. Ya, adalah 5. Tapi tadi di sini kita hitung ya, sudah ada gain on bargain purchase ya. Gain on bargain purchase berarti nanti ada kredit kan ya, ada kredit gain on bargain purchase sebesar 25. Sedangkan ini ada selisih debit 5. Berarti ya, ada selisih debit 5. Berarti akan ada pendebitan lagi ya untuk jurnal eliminasi itu sebesar 30. Ya, sebesar 30. Jadi 30 nanti yang akan dialokasikan sebagai under atau over value. Kemudian ada gain on bargain purchase sebesar 25. Maka pas netnya adalah 5 ya, 5 debit. Di sini selisih book value dan fair value, cash-nya sama, receivable-nya sama. Nah, inventory-nya under value. Ya, inventory-nya under value sebesar 10. Kemudian plan asetnya ini under value sebesar 20. Liabilitasnya sama, berarti totalnya under value-nya adalah 10 plus 20, 30 ya. Jadi nanti di jurnal eliminasi akan ada 30 tuh unamortized excess-nya ya, akan ada 30 itu terkait under value dari aset. Nah, itu akan menambah nanti debit ya, akan menambah debit 30. Sedangkan gain on bargain purchase ini nanti jurnalnya kredit, kredit sebesar 25. Kalau dinetkan debit 30 ya, debit 30 dan kredit 25, maka netnya pas ya $5. Nah, ini alokasinya ya untuk inventory tadi under value 10 yang akan diamortisasi pada tahun yang bersangkutan ya, jadi terjual pada tahun yang bersangkutan. Kemudian plan asetnya ini senilai 20 dan plan asetnya berupa land jadi tidak diamortisasi. Lalu ada bargain purchase ya karena jurnalnya kredit ya, berarti di sini kita minus gitu ya 25, maka totalnya adalah 5. Nah, ketika menjurnal ya, investasi itu akan dicatat pada nilai wajarnya ya. Maka yang tercatat sebagai investasi ini adalah 210. Kemudian kas yang dikeluarkan ya, ini sebesar cost-nya ya, kas yang dikeluarkan sebesar 185 dan tadi timbul gain on bargain purchase sebesar 25. Nah, ini jurnal ketika perolehan. Lalu untuk jurnal eliminasinya ya, jurnal eliminasinya maka kita akan mengeliminasi akun investment in Sun tadi ya, yang di sini yang sebesar 210 ini akan kita eliminasi, akan kita kredit. Investment in Sun akan kita kredit sebesar 210. Kemudian kita akan menghapuskan capital stock dan return earning-nya Sun ya 75 dan 105.
dan kita akan memunculkan unamortized excess. Nah, kalau yang ini pakai jurnal antara dulu ya, pakai akun unamortized excess. Itu sebesar 30, baru kemudian yang 30-nya ini dialokasikan. Alokasinya tadi ke under value inventory dan under value pen asset, kemudian unamortized excess-nya kita hapuskan, kita kredit sebesar 30. Nah, ini kertas kerjanya ya. Ini kertas kerja lengkapnya kayak gini nih. Ya, untuk yang balance sheet konsolidasi. Ini yang paling kiri ini adalah akun-akun di balance sheet, kemudian disajikan balance sheet-nya induk ya, sesuai dengan book value-nya. Kemudian book value-nya anak juga sesuai book value-nya. Lalu kolom untuk jurnal elimination and adjustment, debit dan kredit. Kemudian kolom paling kanan ini adalah untuk konsolidasi. Nah, nanti setelah yang jurnal ini ya, jurnal yang eliminasi ini kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke elimination dan adjustment. Tadi jurnal pertama adalah untuk mengeliminasi akun investment in Sun ya. Ini akan kita kredit sebesar 210. Kemudian capital stock-nya anak akan kita debit ya, 75 dan return earning-nya 105. Ya, ini jurnal yang kemudian kita memunculkan ini tadi ya, unamortized excess sebesar 30. Itu jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua, kita akan mengalokasikan unamortized excess-nya ke under value inventory dan under value plan asset. Dan kita akan mengkredit unamortized excess-nya. Kemudian kita tinggal menjumlahkan ke samping. Ya. Saya izin sebentar dulu ya. Baik, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi setelah menyusun apa yang di kolom jurnal eliminasi dan adjustment, kita akan menjumlahkan ke samping ya. Jadi di sini kalau cash-nya tinggal jumlahin aja 30 ditambah 10. Receivable-nya juga, inventory-nya ini tadi dari inventory-nya prime, kemudian ditambah punya Sun, ditambah dari yang under value ya, under value inventory tadi 10. Jadi yang muncul di neraca konsolidasi itu adalah 190. Kemudian untuk plan aset ini juga tinggal tambahkan ya, yang ke samping juga 450 ditambah 100 ditambah 20 yang berasal dari under value plan aset. Sehingga total konsolidasinya adalah 570. Lalu akun investment in Sun-nya ini akan habis ya, akan nol. Tadi dieliminasi seluruhnya. Untuk akun unamortized excess ya, ini juga nanti kalau dikonsolidasi ya, di kolom konsolidasi ini juga harus nol ya. Jadi ini hanya akun antara ya. Nah, kalau menggunakan yang akun unamortized excess dulu. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa sih ya. Kalau mau langsung berarti jurnalnya cuma satu ya. Jadi unamortized excess-nya ini langsung diganti debit inventory dan debit plan asset. Itu silahkan saja. Kemudian yang muncul di capital stock dan return earning yang di bagian konsolidasi ini hanya punya si induk saja ya, 200 dan 370. Nah, ini nanti yang akan kita kerjakan seperti ini ya. Nah, tadi yang contoh-contoh sebelumnya ini adalah kalau kepemilikannya itu 100% ya, jadi memiliki seluruh
saham ya, menuliskan seluruh saham atau seluruh kepentingannya perusahaan anak. Nah, bagaimana jika kepemilikannya itu lebih dari 50% tapi kurang dari 100% ya. Jadi kalau kurang dari 100% nanti akan ada yang disebut itu ya, non controlling interest atau minority interest, kepemilikan minoritas. Jadi kepemilikan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Ya, itulah kepentingan minoritas ya. Dia menggambarkan pemegang saham minoritasnya. Untuk mengukurnya seperti apa gitu ya. Nanti mengukurnya apa dengan nilai wajar juga ya, dengan fair value berdasarkan harga perolehan entitas induknya. Nah, misalkan di sini entitas induknya membayar $40.000 untuk mendapatkan kepentingan atau kepemilikan sebesar 85%. Nah, kita akan menghitung yang namanya implied value. Implied value ini kalau seolah-olah kalau 85% ini 40.000, maka 100%-nya itu berapa? Gitu ya. Jadi kita mencari 100%-nya itu dengan berdasarkan perolehannya si induk. Jadi kita bisa peroleh ya dengan implied value ini kita peroleh kalau 85%-nya adalah 40.000, maka 100%-nya itu bisa kita cari dengan cara 40.000 dibagi dengan 85%. Nah, maka diperoleh nih kalau 100%-nya yaitu 47.059. Sehingga kita bisa menghitung ya kepemilikan minoritasnya yaitu 47.059 dikurangi 40.000. Jadi diperoleh 7.059. Nah, itu dengan cara dikurangkan atau dikalikan ya. Nah, kalau 85% ini adalah kepentingan mayoritas, maka minoritasnya adalah selisihnya yaitu 15%. Jadi 15% kalikan implied value tadi ya 47.059. Akan diperoleh sama ya hasilnya ya 7.059. Inilah NCI, non controlling interest atau minority interest. Contoh penerapan untuk non controlling interest ya, misalkan di sini POP memperoleh 90% kepentingannya Sun dengan harga $90. Pada saat Sun si anaknya ini posisi saham ya, posisi modal sahamnya, capital stock-nya 60 dan return earning-nya adalah 20. Kita akan menghitung implied value-nya dulu ya. Kalau harga perolehan dari 90% kepemilikan adalah 90, maka implied value-nya adalah 90 dibagi 90%. Nah, jadi implied value-nya adalah 100. Lalu ya book value dari net asetnya tadi adalah ini ya, ini book value 100%-nya juga ya. 60 ditambah 20. Di book value dari net asetnya adalah 80. Sehingga excess cost over book value-nya adalah 20. Nah, ini tidak ada dengan asumsi fair value dan book value. Oh, ini ya. Nilai book value-nya sama dengan nilai fair value, berarti tidak ada under atau over value dari akun aset maupun liabilitas, maka seluruh cost over book value-nya akan dialokasikan sebagai goodwill, yaitu 20. Nah, jurnal eliminasinya kita akan menghapuskan investment in Sun ya, investment in Sun-nya ini akan kita kredit sebesar 90. Kemudian kita menghapuskan saham dan return earning-nya anak ya 60 dan 20. Lalu kita memunculkan goodwill sebesar 20 dan memunculkan non controlling interest sebesar 10. Ini jurnal eliminasi jika terdapat non controlling interest di mana kepemilikan si induk ini kurang dari 100%. Ini kertas kerjanya tidak sesuai dengan yang ini ya. Ini kalau ini kan ada non controlling interest ya, kepentingannya 90%. Nah, kalau yang di kertas kerja ya, ini kepentingannya 100% ya. Kalau kepentingannya 100%, maka tidak ada NCI. Ya, tidak ada NCI ini yang seperti kita singgung di awal tadi ya. Yang sebelum yang ada non controlling interest. Ya. Kalau ada non controlling interest ya, maka ya
sebelum total liabilitas dan stockholder equity ini di bawah return earning, ini nanti ada akun non controlling interest itu masuk ya. Nah, itu ada akun baru non controlling interest. Nanti muncul di jurnal eliminasi dan adjustment ya. Di sisi kredit ya, tadi sebesar 10, kemudian nanti muncul di consolidated balance sheet sebesar 10 juga ya. Kalau ada NCI ya. Nah, yang kita pelajari yang ini sampai dengan ini adalah kertas kerja konsolidasi pada saat tanggal perolehan. Jadi misalkan si P ya, dia mengakuisisi sahamnya S pada tanggal 1 Januari gitu ya. Maka ini adalah kertas kerja untuk menyusun consolidated balance sheet pada tanggal 1 Januari. Nah, bagaimana kalau laporan konsolidasi setahun setelahnya. Nah, jadi per 31 Desember ya. Di per 31 Desember ini si parent akan menyusun laporan konsolidasi ya di tiap periodenya. Nah, ya, laporan posisi keuangan konsolidasi setelah tanggal perolehan. Nah, kita menyebutnya setelah tanggal perolehan. Untuk yang dieliminasi ya, untuk yang masuk di jurnal elimination dan adjustment itu secara prinsip sama ya, sama pada saat perolehan ya, yaitu mengeliminasi akun investment in subsidiary, ya, itu akan dihapuskan, akan dikredit. Lalu mengeliminasi akun ekuitas ya, capital stock dan return earning-nya anak itu akan kita eliminasi juga. Kemudian jika ada over value dan under value ya, yang belum diamortisasi ya, jadi yang unamortized excess ya, itu akan menyesuaikan ya, menambah atau mengurangi saldo dari akun aset maupun liabilitas ya. Tadi yang mengalami under atau over value. Nah, nanti yang akan ditambahkan atau dikurangkan itu adalah sebesar yang belum diamortisasi ya, yang belum diamortisasi pada saat akhir periode. Lalu kita akan mencatatkan goodwill jika ada dan akan mencatatkan non controlling interest bila ada. Ya, ini kalau kepemilikannya kurang dari 100%. Ditambah satu lagi kalau ada transaksi-transaksi yang sifatnya resiprokal. Resiprokal itu intercompany transaction gitu ya. Misalkan adanya utang piutang ya, adanya utang piutang antara induk dan anak. Itu juga harus dieliminasi. Lalu kalau ada pemberian dividen ya oleh anak kepada induk, itu juga nanti harus dieliminasi. Yaitu contoh untuk akun yang resiprokal. Ya, itu nanti akan muncul juga di Journal Elimination and Adjustment. Nah, contoh untuk konsolidasi yang setelah 1 tahun ya. Ini nanti di slide yang saya share sebelumnya diganti ya. Ada beberapa yang yang saya sesuaikan ya. Ini disajikan neracanya POP dan SUN di tanggal 31 Desember ya, 31 Desember berarti setahun setelah akuisisi ya. Setahun setelah akuisisi ya, di sini disajikan neracanya. Nah, yang kalian ubah nanti ya, yang di slide-nya itu untuk akun liabilitas ya. Akun liabilitas kalau tidak salah di slide sebelumnya itu angkanya 50 ya. Nanti diganti menjadi 60. Kemudian capital stock-nya SUN itu di slide yang sebelumnya itu kayaknya 90. Itu diganti menjadi 60 ya. Ini disesuaikan dengan yang di slide sesudahnya yang ini. Ya, agar angkanya sama. Ya. Ini total liabilitasnya kan 30 plus 20 plus 10 ya. Jadi totalnya adalah 60. Dan capital stock-nya SUN di sini juga 60. Jadi kita sesuaikan saldonya yang di sini ya. Nah, ini neraca akhir ya, neraca akhirnya POP dan SUN per 31 Desember. Nah, jadi tadi kan mereka sebenarnya masing-masing punya laporan keuangan sendiri-sendiri ya. Jadi menyusun balance sheet-nya sendiri-sendiri. Nah, kemudian si POP ini juga perlu menyusun yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Jadi dia mengkonsolidasikan laporan keuangannya dia sendiri dan anak-anaknya gitu. Nah, jurnal eliminasi yang dibuat, yang pertama tadi adalah mengeliminasi akun investment in SUN. Ya.
akun investment insan yang muncul di sini nih yang 108 akan kita kredit ya, akan kita hapuskan sebesar 108. Kemudian ekuitasnya anak nih, capital stock dan return earning-nya anak akan kita hapuskan juga ya, 60 dan 40. Lalu kita munculkan goodwill yang tadi diperolehan ya. Goodwill itu kan kita hitung ya, kita peroleh pada saat perolehan itu ya, kita akan membandingkan antara cost dan fair value-nya, itu muncul goodwill. Nah, goodwill ini kan tidak diamortisasi ya, tidak diamortisasi. Sehingga nanti ketika menyusun laporan konsolidasi, dia selalu muncul ya, selalu muncul jumlahnya sama terus ya, karena tidak dieliminasi. Jadi muncul sebesar 20. Lalu kita akan menghitung non-controlling interest-nya ya. Non-controlling interest ini ada kita hitung dengan cara tadi ya, menerapkan implied value dulu ya. Kalau 90%-nya itu adalah 108, maka implied value-nya adalah 108 dibagi 90%. Jadi implied value-nya adalah 120. Nah, kepemilikan minoritasnya tadi adalah 10% ya. Sehingga total NCA-nya adalah 10% dikalikan 120, maka diperoleh 12. Nah, itu jurnal yang pertama ya. Kemudian jurnal yang kedua ya, jurnal yang kedua ini terkait transaksi resiprokal ya, pemberian dividen dari anak kepada induk. Nah, kalau ini ya, untuk melihat berapa sih yang resiprokal atau berapa yang diberikan anak kepada induk, yang pertama ya, kalian cek ya, kalian lihat untuk saldo dividen payable ya, saldo dividen payable-nya anak. Nah, ini mencerminkan berapa dividen yang akan diberikan anak kepada para pemegang sahamnya. Di sini dividen payable-nya Sun adalah 20 ya, 20. Tadi POP memiliki 90% kepemilikan ya kan. Nah, kalau POP memiliki 90%, maka POP akan memperoleh 90% dikalikan 20 ya, dikalikan 20 dividen payable yang dibagikan oleh si Sun. Sehingga si POP akan mencatat ya dividen receivable sebesar 18 ya, akan mencatat dividen receivable sebesar 18. Jadi ini yang transaksi resiprokalnya ya. Jadi nanti yang dieliminasi itu hanya dividen yang diberikan oleh Sun kepada POP, yaitu yang 18 ini ya. Jadi nanti jurnal eliminasinya kalau dividen receivable akan kita kredit ya. Ini kan saldo normalnya debit ya, maka akan kita kredit. Sedangkan dividen payable-nya ini saldo normalnya kredit akan kita debit. Masing-masing sebesar 18. Ya. Dividen payable pada dividen receivable sebesar 18. Kemudian transaksi resiprokal berikutnya. Nah, ada utang piutang antara perusahaan anak dan perusahaan induk. Kalau ini nanti dilihat saja ya. Kalau ini kan nggak ada keterangan ya. Nanti biasanya ada keterangan ya. Jadi yang untuk yang resiprokal itu nilainya berapa terkait utang piutang antara anak dan induk. Dari sini disebutkan misalkan 10 ya. Nah, kalau kita mau mengeliminasi utang piutang, kita tinggal menghapuskan saja ya yang yang saldo normalnya debit kita kredit, yang saldo normalnya kredit kita debit. Sehingga nanti jurnalnya debitnya adalah account payable ya pada account receivable ya sebesar di sini misalkan 10. Nah, kemudian yang jurnal eliminasi 1, 2, 3 ini akan kita masukkan ke kolom elimination and adjustment ya. Nah, baru nanti dijumlahkan ke samping. Untuk kasnya ini tinggal menjumlahkan saja, dividen receivable-nya jadi 0 ya. Karena kebetulan di sini dividen receivable yang diterima oleh POP ini seluruhnya berarti berasal dari Sun. Ini berarti akan 0 saldonya. Lalu current aset lainnya ini dikurangi dari yang jurnal resiprokal yang utang piutang tadi ya, dikurangi 10. Kemudian untuk plan asetnya ini tinggal menjumlahkan, akun investment insannya akan habis, kemudian muncul goodwill ya 20.
Ini kita nggak pakai unamortized excess ya, ini nggak ada ya, tidak ada unamortized excess. Ini berarti kita, ini harusnya nggak ada ya, ini dicoret aja nih yang 120 ini kita coret aja. Lalu account payable-nya ini dikurangi dengan yang resiprokal utang piutang tadi juga. Kemudian dividen payable-nya ini juga dikurangi ya, yang transaksi resiprokal yang 18 berarti tinggal 2 ya. 20 kurangi 18 berarti tinggal 2 yang muncul di neraca konsolidasi. Kemudian capital stock dan return earning-nya sesuai dengan saldonya induk ya, 200 dan 72,8, lalu memunculkan non controlling interest sebesar 12. Sehingga saldo total aset sama dengan total ekuitas dan liabilitas ini 416,8. Ini tadi perhitungan untuk menghitung NCI-nya ya. Jadi kita menghitung implied value-nya berapa, nanti tinggal dikalikan 10% gitu. Atau ini langsung pakai ini total investasinya ya. Total investasi pada saat tanggal 31 Desember dikalikan persentase minority interest-nya atau NCI-nya dibagi yang kepemilikan mayoritasnya. Nah, dapatnya sama 12. Selanjutnya mengenai unamortized excess ya. Tadi untuk kalau misalkan ada selisih ya antara book value dan fair value, maka akan ada alokasi ya untuk under atau over value yang nanti akan diamortisasi ya menurut keterangannya seperti apa. Nah, kalau inventory ini biasanya nanti keterangan untuk amortisasinya dia terjual gitu, inventory terjual pada tahun yang bersangkutan, berarti habis ya, nah, di tahun tersebut habis. Nanti untuk amortisasinya ya, inventory ini biasanya kalau akun yang di balance sheet itu menggunakan akun inventory, sedangkan pasangannya ini pakai akun income statement, kita menggunakan akun cost of sales atau COGS. Kalau yang under atau over itu adalah beban, maksudnya current aset yang lain, misalkan supplies gitu. Nah, nanti untuk pasangannya yang akun income statement-nya berarti pakainya yang supplies expense seperti itu ya. Kemudian kalau under atau over-nya itu ke building, ke equipment atau ke paten, maka tinggal dilihat ya. Periode amortisasinya berapa lama ya, berapa tahun. Nah, nanti untuk pasangannya di akun income statement adalah depresiasi ataupun amortisasi. Lalu untuk under atau over yang berupa land atau copyright, maka tidak diamortisasi ya. Kalau copyright ini biasanya tergantung soalnya ya. Kalau copyright itu kenapa di sini tidak diamortisasi? Karena bisa jadi tuh copyright itu kan masa manfaatnya itu sangat lama sekali gitu, sangat panjang sekali. Ya. Jadi ini pendekatannya tidak diamortisasi ya. Lalu untuk long term debt ya, ini juga melihat ya jatuh temponya masih berapa tahun lagi. Ya. Nanti untuk long term debt amortisasinya itu pasangannya menggunakan akun interest expense. Ya. Untuk kasus Phoebe dan Stone ya, untuk kasus Phoebe dan Stone ini terkait dengan yang slide-slide sebelumnya tadi ya. Nah, untuk Phoebe dan Stone cost-nya adalah 310, kemudian book value 100%-nya adalah 245, maka eksesnya adalah 65. Tadi dialokasikan ke under value inventory sebesar 25 yang diestimasikan terjual pada tahun tersebut ya. Ini first year-nya habis gitu ya. First year-nya habis. Kemudian untuk plan asetnya ini sebesar 40, ini akan diamortisasi selama masa 10 tahun. Ini saldo awalnya ya pada saat tanggal perolehan, kemudian untuk tahun pertama ya, akhir tahun pertama inventory ini akan habis ya, seluruhnya akan habis sehingga tidak ada saldo unamortized excess. Kemudian untuk plan-nya ya, plan asetnya ini yang diamortisasi berarti 40 dibagi 10 ya. Yang diamortisasi tahun pertama adalah 4 sehingga terdapat saldo unamortized excess sebesar 36. Nah, saldo unamortized excess inilah yang 36 ini nanti yang muncul di itu ya, yang muncul di jurnal eliminasi
Ya, yang muncul di jurnal eliminasi ya. Untuk menambah akun plan aset itu adalah yang saldo unamortized excess-nya ya, sebesar 36. Yang menemani Yang menemani jurnal itu ya. Investment in Sun dan capital stock dan return earning anak. Nah, ini yang muncul plan aset ya sebesar 36. Ini untuk jurnal eliminasi di akhir periode. Kemudian untuk kasus yang Petra dan Semi, ya, tadi cost-nya 530, kemudian book value-nya adalah 440. Maka cost over book value-nya adalah 90. Ini dialokasikan ke plan aset sebesar 60 yang akan diamortisasi selama 4 tahun. Kemudian liabilitas ya, ini under value juga, jadi nanti akan menambah kredit ya. Liabilitas sebesar 5 ya, yang akan diamortisasi selama 5 tahun dan goodwill 35. Ya, Pak. Siap. Ini saldo awal sebelum diamortisasi ya, totalnya 90. Gimana, kemudian untuk amortisasi tahun yang bersangkutan ya, tahun yang pertama ini plan asetnya ya di tahun pertama berarti 60 dibagi 4. Jadi 15 ya yang diamortisasi tahun pertama. Kemudian liabilitasnya ini nanti 5 dibagi 5. Jadi 1 ya. Nah, jadi 1 nih yang diamortisasi tahun pertama. Ya. Kemudian goodwill-nya tidak diamortisasi. Ya. Sehingga saldo unamortized excess-nya untuk plan asetnya adalah 45. Kemudian liabilitasnya adalah 4, goodwill-nya adalah 35. Nah, nanti yang ini ya, ingat sekali lagi, untuk yang saldo yang unamortized excess inilah nanti yang akan muncul di eliminasi dan adjustment untuk menyusun balance sheet konsolidasi. Kemudian kasus Prime dan Sun. Ya. Harga perolehannya 185, kemudian book value-nya 180, sehingga cost over book value-nya adalah 5, di mana di sini cost-nya lebih kecil ya daripada fair value, sehingga ada bargain purchase tadi ya sebesar 25, lalu alokasi ke under value inventory 10 yang akan habis di tahun pertama, lalu alokasi ke plan aset sebesar 20. Ya, plan asetnya berupa land, jadi tidak diamortisasi. Nah, untuk inventory dan land, ini saldo awal unamortized excess-nya ya. Lalu yang diamortisasi tahun pertama, di inventory tadi habis ya, 10. Untuk lainnya tidak diamortisasi. Sehingga unamortized excess ya, pada akhir periode tersebut, land ya sebesar 20. Ini nanti yang akan muncul di jurnal elimination dan adjustment di konsolidasi akhir tahun. Nah, lalu ini berikutnya pengenalan ke laporan laba rugi konsolidasi. Ya. Sebelum nanti kita bahas komprehensif yang di chapter 4-nya. Ya. Contoh untuk yang konsolidasi income statement. PAM memperoleh 90% kepentingannya Sun pada tanggal 31 Desember 2016 dengan harga 10.200. Ya. Pada saat perolehan ini ya, nilai ekuitasnya Sun yaitu 4.000 ya, saham biasa, dan agio sahamnya 1.000, dan laba ditahannya atau return earning-nya 900. Sehingga net asetnya Sun pada saat tanggal akuisisi itu adalah 4.000 ditambah 1.000 ditambah 900. Jadi 5.900 ya nilai net aset dari Sun. Pada tanggal tersebut ya, inventory tanah dan bangunannya anak ini tercatat under value ya, understated. Masing-masing berarti under value inventory 100, under value land tanah sebesar 200, dan under value bangunan building sebesar 1.000. Kemudian untuk peralatan ya, equipment dan notes payable-nya ini over value. Over value equipment sebesar 300 dan over value vessel sebesar 100. Nah,
pengaruhnya ke amortisasi tadi ya. Kita akan hitung dulu implied value-nya ya. Harga perolehannya tadi adalah 10.200, kemudian implied value-nya kita peroleh dari 10.200 dibagi 90%. Sehingga diperoleh implied value-nya adalah 11.333. Tadi book value net asset-nya adalah 5.900, sehingga excess cost over book value-nya adalah 5.433. Ini dialokasikan tadi ke under value inventory 100 habis di tahun pertama, under value land sebesar 200 tidak diamortisasi, under value building sebesar 1.000 diamortisasi selama 40 tahun, kemudian over value equipment ya 300 ini diamortisasi selama 5 tahun, dan over value notes payable sebesar 100 ini diamortisasi pada tahun yang bersangkutan. Dan muncul goodwill 4.333 ya. Untuk amortisasi pada tahun yang bersangkutan ya, pada periode pertama ini inventorinya habis ya, ini habis seluruhnya, lainnya tidak diamortisasi, buildingnya amortisasinya adalah nih 1.000 dibagi 40 ya, 25, equipment amortisasi over value-nya 300 bagi 5 ya, 60, kemudian notes payable-nya diamortisasinya 100 bagi habis ya, habis tahun pertama juga ya, jadi habis seluruhnya 100, dan goodwill tidak diamortisasi. Nanti yang menambah ya, yang menambah di apa, di konsolidasi balance sheet ya, di konsolidasi balance sheet adalah yang saldo unamortized ini ya, yang 200, 975, 240 dan 4.333. Nanti yang muncul di jurnal elimination dan adjustment per 31 Desember 2017 ya. Tadi kan perolehannya 2016 nih. Nah, setahun setelahnya berarti 2017 nih harusnya ya. Nah, nanti kalau mau menyusun yang income statement konsolidasi ya, kolomnya sama ya, kolomnya sama dengan yang balance sheet tadi. Ini setelah kolom apa? Setelah kolom saldonya anak, setelah kolom saldonya Sun, maka kita selipkan dulu ya untuk jurnal elimination dan adjustment. Tadi untuk yang inventory ya, inventory kalau kalian lihat ke sini tadi untuk inventory ya, terkait dengan akun income statement, maka nanti akan kita alokasikan ke akun cost of sales ya. Sehingga ketika di sini inventory-nya itu tadi adalah under value ya sebesar 100 ya, under value sebesar 100, maka nanti akan berpengaruh ke income statement konsolidasi ya, ke akun cost of sales ya. Tadi kalau inventory ke akun cost of sale atau COGS ini sebesar 100. Jadi nanti kalau jurnal amortisasinya ya, kalau jurnal amortisasinya itu berarti nanti cost of sales-nya debit ya, kemudian inventory-nya kredit ya sebesar 100. Ini cost of sale-nya berarti nanti menambah ya. Jadi awalnya nih yang punya SAM sendiri, PAM sendiri adalah 4.000, kemudian punya SON sendiri adalah 700, kemudian ditambah 100 ini ya, ditambah 100 dari amortisasi inventory. Berarti yang akan muncul di income statement konsolidasi adalah 4.800. Ini tandanya kurung karena kalau income statement kan saldo normalnya kredit. Ketika cost of sale itu adalah COGS itu adalah normalnya debit, berarti kasih tanda kurung ya. Ini totalnya 4.800. Dari mana tadi? 4.000 tambah 700 tambah 100. Dapat nih 4.800 yang akan masuk di income statement konsolidasi. Berikutnya untuk yang depresiasi bangunan. Depresiasi bangunan yang PAM saldo di income statement-nya dia sendiri itu ada 200, SAN di saldo income statement-nya dia sendiri ada 80. Kemudian untuk yang konsolidasi tadi untuk yang apa tadi? Building ya. Nah, untuk yang building di sini amortisasinya adalah 25 ya. Amortisasinya ada 25, maka akan menambah beban depresiasi ya. Jadi nanti beban depresiasinya adalah 200 ditambah 80 ditambah 25 untuk amortisasi building. Ya. Sehingga total yang masuk di kolom konsolidasi adalah 305.
Berikutnya notes payable ya, notes payable dulu nih. Notes payable-nya ini tadi kalau di akun income statement adalah terkait interest expense ya. Saldonya PAM sendiri itu 300, ya saldonya SAN sendiri itu 140. Kemudian untuk konsolidasi berarti kita perlu mengamortisasi untuk selisih over value itu ya, under value itu ya, notes payable ya. Over atau under value tadi yang sebesar 100 ya, sebesar 100, yang ini over value-nya ya, over value notes payable sebesar 100. Ini habis pada tahun yang bersangkutan ya. Berarti nanti untuk yang interest expense-nya akan nambah ya. Jadi awalnya 300, yang punya PAM sendiri, punya SON sendiri 140, ditambah 100. Ya, yang dari amortisasi notes payable. Maka yang masuk di konsolidasi adalah 540. Kemudian terkait yang peralatan ya, terkait yang peralatan ya, yang di equipment di sini punya PAM sendiri ya, depreciation equipment-nya adalah 700, kemudian punya SON adalah 360. Nah, untuk peralatan tadi over value ya. Kalau over value berarti kan harus di itu ya, apa? Kalau over value berarti harus dikurangi gitu ya, harus dikurangi. Sehingga ini harus dikurangi sebesar berapa ini 60 ya per itunya ya. Nih. 60 tiap periodenya ya, 60 tiap periodenya. Sehingga nanti untuk yang depreciation expense ya, yang equipment yang punya PAM sendiri adalah 700, yang punya SON sendiri adalah 360. Lalu yang berasal dari amortisasi equipment tadi adalah 60. Dan dia over, berarti kan harus diturunkan, berarti mengurangi ini ya. Itu 700 ditambah 360 dikurangi 60. Maka yang masuk di apa? Income statement konsolidasi adalah 1000. Nah, jadi nanti sebelumnya ada kolom ya untuk elimination and adjustment. Ini untuk menyajikan saja yang nilai konsolidasinya itu sebesar berapa. Berikutnya kalau terkait non-controlling interest ya. Tadi yang di balance sheet itu adalah non-controlling interest yang ekuitas ya. Nah, nanti ada non-controlling interest expense tuh yang akan muncul di income statement konsolidasi. Ya. Ini juga pakai implied value gitu ya. Nah, nanti tinggal dikalikan minority interest-nya itu berapa terkait akun income from subsidiary-nya. Ya. Nah, akun income from. Jadi ini kayak semacam kalau akun investment in S ya kalau di balance sheet. Nah, ini berarti kan from subsidiary-nya nanti akan dieliminasi ya. Untuk apa? Penerapan ke NCI-nya nanti ini akan dihitung implied value-nya ya untuk income from subsidiary-nya baru kita kalikan sebesar persentase non controlling interest-nya. Itu akan dicatat sebagai non controlling interest expense ya. Nah, untuk yang apa? Konsolidasi income statement nanti lebih detailnya kita bahas di chapter 4 ya. Untuk chapter ini kita fokusnya di balance sheet konsolidasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin memastikan. Oke. Untuk amortisasi tahun berjalan berarti nanti masuknya ke laporan laba rugi konsolidasinya ya Bu. Lalu yang di balance sheet-nya hanya yang unamortized ya Bu? Ya, kalau yang di balance sheet-nya itu hanya yang unamortized yang akan nambah ya di balance sheet. Sedangkan yang diamortisasi masuknya yang di income statement konsolidasi. Sip, gitu. Terima kasih Bu. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi output kita untuk yang chapter 3 ini adalah menyusun balance sheet konsolidasi. Ya. Walaupun nanti kalau soal akhirnya gitu ya, soal akhirnya itu nanti kalau kertas kerja konsolidasinya itu sudah jadi satu ya, yang balance sheet plus yang income statement gitu ya. Jadi barisnya itu lebih banyak ya. Kalau kolomnya sama saja ya, kolomnya hanya yang akun-akun atau angka-angkanya yang punya
si parent, kemudian punya si subsidiary, berikutnya kolom untuk elimination dan adjustment, dan kolom konsolidasi. Nah, untuk memastikan pemahaman kalian, nah, ini sesuai dengan rekomendasi yang di slide-nya Pak Kuat, ya, kita ini ya coba kerjakan dulu yang problem 3/11 ya. Silahkan dikerjakan dulu, nanti jam berapa ya? Ya, setengah jam lagi ya, jam setengah 10 ya, setengah 10 nanti kita bahas di Zoom lagi ya. Silahkan kalau mau live Zoom-nya dulu, nanti kita gabung lagi jam setengah 10. Oke, selamat mengerjakan dulu ya. Baik, Bu. Silahkan dikerjakan.